Ibarat visi ini adalah langit dan kita sedang terbang menuju ke sana. Nah, dari visi ini nanti kita akan tahu Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya berada di Yogyakarta bersama Bapak Adi Satya Laksana. Apa kabar Bapak? Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di podcast Sama-sama, Bapak. SI Indonesia. Sama-sama. Bapak Adi Satya Laksana merupakan CEO dari perusahaan Adi Bayu Gajah Semakmur yang merupakan perusahaan holding yang berada di Yogyakarta. Pak Adi, Ya. ngobrol-ngobrol nih Siap. sedikit. Bapak sudah memiliki usaha ya Pak ya, mulai dari nol sampai sekarang. Nah Bapak bisa nggak kira-kira memberikan sharing nih Pak, dari nol sampai sekarang tuh kiat-kiatnya gimana Pak? Segala pertumbuhan itu kan pasti punya syarat-syaratnya. Dan segala kejatuhan pasti ada sebab-sebab. Nah, kita berarti sedang mencari syarat-syarat untuk bertumbuh atau kiat-kiat untuk bertumbuh. Nah, salah satu kiat bertumbuh itu adalah memiliki tekad yang kuat atas visi. Ibarat visi ini adalah langit dan kita sedang terbang menuju ke sana. Nah, dari visi ini nanti kita akan tahu cara untuk kita mendapatkan visi itu. Terkadang orang memiliki visi terlalu rendah, sehingga begitu secara waktu dia sudah sampai, nah kadang dia bingung untuk membuat visi selanjutnya. Ada baiknya visi itu memang jauh lebih tinggi. Nah, dari kiat itu nanti akan ketemu cara teknis untuk mencapai ke arah sana. Berarti yang penting tujuannya dulu ditentukan. Kalau di dalam satu teori geometrik, satu titik menuju ke titik yang lain itu tercepat adalah garis lurus. Kalau visinya ini sudah ketahuan, nah tinggal cari garis lurus saja untuk arah. Artinya memang kita memiliki satu visi yang kuat untuk itu. Ada satu kaidah dalam visi yang kami miliki ini adalah ini juga satu bagian yang diajarkan oleh bapak kami dan kakek-kakek kami. Visi itu terbuat dari sesuatu yang kita dapatkan, tapi begitu kita mendapatkan, kita beri ke orang. Jadi kita bekerja keras semati-matian, tapi begitu kita mendapatkan bukan untuk diri kita, tapi demi orang lain. Bahkan nyawa kita bisa berikan untuk itu. Artinya ada sesuatu yang nilainya lebih besar daripada hanya dengan mengumpulkan untuk diri kita. Nah, visi-visi itulah yang mengumpulkan supaya kita secepatnya bisa pergi menuju mimpi ya mimpinya. Pak ya? Kira-kira. Oke. Bapak dalam usaha tuh kadang-kadang ada jatuh bangun ya Pak ya, ada kegagalan, ada kesuksesan. Nah Bapak mungkin juga pernah mengalami seperti itu. Gimana Pak menghadapi di saat kegagalan dan bagaimana Bapak menyikapi nih, misalnya Bapak sukses, berhasil, itu bagaimana Pak? Salah satu sebab daripada satu peradaban itu jatuh, itu salah satunya adalah seorang pemimpinnya itu bingung. Ketika dia bingung, maka dia tidak pernah tahu cara untuk dia mau membawa ini gerbong pergi kemana. Oleh karena itu, salah satu hal teknis atas satu kesatuan kepemimpinan ini adalah selain dia memiliki visi yang kuat, dia harus mampu untuk memiliki satu perkara namanya adalah mendudukkan masalah. Hari ini kita ini punya masalah apa dan dudukkan. Karena kadang-kadang manusia ini kan sebetulnya bukan makhluk berpikir, ya. Karena dia kan sebenarnya makhluk emosional. Kalau dia tidak bisa menjelaskan soal masalahnya, nah biasanya dia masuk emosinya. Ada marah, ada sedih, yang seluruhnya ini bisa mengaburkan segala sesuatu yang sedang dia akan kerjakan. Oleh karena itu yang pertama harus
lakukan oleh seorang pemimpin adalah mampu mendudukkan masalahnya atas yang dia sedang hadapi itu. Nah, di dalam satu peradaban itu, atau satu pertumbuhan, entah dalam keluarga maupun perusahaan, ataupun negara, ataupun skala apa, biasanya ada satu kaidah. Ketika jumlah manusianya itu lebih besar daripada jumlah bebannya, atau jumlah beban yang dipikulnya, nah, biasanya ini kondisi perusahaannya decline. Karena manusianya lebih banyak daripada bebannya. Kalau kemudian jumlah bebannya sama dengan jumlah orangnya, nah, biasanya ini stuck. Nah, kalau jumlah bebannya lebih besar daripada jumlah manusianya, nah, biasanya ini naik. Nah, makanya kita memastikan keseluruhannya di dalam satu organisasi ini, orang-orang yang ada di dalamnya memiliki beban-beban yang kuat yang mereka bisa pikul. Nah, supaya nanti secara pertumbuhan ini orang memiliki satu challenge yang lebih besar untuk dia bisa naik lebih ke atas. Jadi yang pertama itu adalah dia mendudukkan masalahnya, yang kedua adalah memastikan semua orang memiliki beban yang cukup untuk satu sama lain dipikul bareng-bareng menuju kepada visinya. Tujuan. Nah, Bapak, waktu Bapak remaja lah ya Pak ya, apakah memang Bapak sudah ada impian nih Pak, mau menjadi pengusaha, mau menjadi entrepreneur ya Pak ya, atau memang dari orang tua Bapak yang mendidik Bapak ke arah di sana? Ada satu kaidah dalam keluarga kami. Kita memiliki, kalau mungkin bahasa sekarang adalah family constitution, yang diturunkan kepada anak-anak kami dari kakek kami, bapak kami, sampai kami, kemudian ke anak kami, cucu kami nanti. Family constitution ini adalah, kalau dalam bahasa kami namanya khasab, satu kebaikan keluarga yang kami jaga. Jadi bapak saya yang menjaga dari kakeknya, kakeknya menjaga dari kakek-kakeknya. Nah, termasuk saya juga menjaga daripada family constitution itu. Nah, family constitution kami itu ada di dalam 5K dan TCI-nya. Kalau dalam singkatan supaya anak-anak kami lebih gampang. Yang pertama itu adalah kesehatan. Yang kedua itu adalah kependidikan. Nah, yang ketiga ini keagamaan. Yang keempat ini itu adalah kehormatan keluarga. Nah, yang kelima ini kerja keras. Nah, baru kalau kita dapat kerja dan ada untung. Kita misalnya patok untung berapa dalam kita kerja, nanti dari situ kemudian kita jadikan tabungan. Setelah kita jadikan tabungan selama setahun kita cukup, kita masukkan ke cadangan. Supaya nanti selama dari 2 sampai ke 5 tahun kita masih ada. Nah, kalau cadangan sudah cukup, masukkan ke investment. Yang bisa berdaya tahan lama kebaikannya untuk keluarga besarnya. Nah, dari sini berarti ada nilai kerja keras yang di pokok ini. Nah, kerja keras itu memang salah satunya adalah usaha atas untung. Jadi memang sejak dulu dididik seluruh keluarga ini untuk dagang. Jadi waktu kecil kami memang kecil TK atau SD itu sudah biasa untuk diajari dagang sama orang tua sampai akhirnya SMA, baru kemudian mengenal bisnis dan seterusnya sampai sekarang. Termasuk bapak kami juga diajarkan yang sama. Jadi ini sudah kayak semacam konstitusi yang tinggal diteruskan terus-menerus sama anak-anak kami. Nah, perkara ini nanti mengambil segmen bidang apa, ada yang kami teruskan dari bapak kami dan ada yang memang kami kembangkan. Kira-kira begitu. Nah, Bapak berarti Bapak kan sebagai orang tua seorang ayah ya. Berarti anak-anak saat ini juga sama ya Pak ya, sudah diberikan arahan atau pendidikan untuk bisa berusaha nanti sendiri ya Pak ya, mempunyai bisnis sendiri ya. Nah, apa tuh Pak yang Bapak ajari atau apa yang Bapak tularkan ke anak-anak? Satu, saya memastikan bahwa ada darah saya di darah dirinya. Berarti saya pasti memiliki ada diri saya di dalam dirinya. Termasuk juga ada diri ibunya di dalam dirinya. Untuk membuat anak ini hidup efektif, cara dia beramal itu kita sudah beritahu dulu tentang tabiat keluarga kita. Karena kadang orang itu kan mencari ilmunya dari orang lain.
yang kadang-kadang darahnya berbeda. Nah, pengetahuan ini kita berikan kepada dirinya, bahwa kakek-kakek kami itu adalah seorang pengusaha, seorang pendidik, dia juga seorang yang alim, maksudnya yang punya pengetahuan. Nah, sehingga anak ini sudah tahu persis. Nah, khusus untuk usaha, memang semua pelajaran usaha itu sudah pasti diberikan sejak kecil. Meskipun syarat rukunnya secara agama kami itu disebut itu belum syah, tapi setidaknya pelajarannya sudah ada. Nah, misalnya adalah nanti mereka mengenal soal bagaimana laporan keuangan, terus bagaimana cara kinerja yang terkait dengan aset misalnya. Nah, itu biasanya materi-materi yang sudah sering diberikan dan turun-temurun, tidak perlu ke sekolah akuntansi. Cukup dari keluarga. Nah, itu udah istilahnya dari real ya Pak? Udah real. Yang kadang-kadang nggak ada di teori, nggak ada. pelajarannya ada di keluarga. Biasanya kami memanai soal beberapa kosakata, Pak. Misalnya, terkadang kan kita ini sering membicarakan banyak hal, tapi kita jarang untuk mengenal kembali maknanya. Misal, apa itu uang? Begitu kita ditanya kan kadang kita bingung kan menjawabnya. Apa itu kaya? Apa itu miskin? Apa itu yang disebut sebagai rugi? Dan apa yang disebut sebagai untung? Apa yang disebut sebagai investasi? Apakah dia masuk di dalam bab yang disebut beban? Apakah dia disebut sebagai kinerja aset? Nah, memanai ini keseluruhannya itu diperlukan sedari kecil supaya mereka tahu betul bagaimana kinerja atas sebuah barang yang dia bisa gunakan menjadi kekuatan bagi dirinya untuk visinya. Pak, saya ingin juga bertanya mengenai arti kepemimpinan nih Pak. Menurut Bapak, apa sih arti kepemimpinan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijak, yang disegani tetapi juga sekaligus dicintai oleh anak buah? Pemimpin itu berarti pengantar. Dia mengantarkan orang yang ikut di dalam kepemimpinannya untuk masuk ke dalam visinya atau risalahnya. Dan ada unsur waktu di dalamnya. Artinya seberapa lama kita bisa mengantar mereka sampai kepada tujuannya. Oleh karena itu, salah satu sikap pemimpin berarti adalah dia tahu visinya. Mau pergi kemananya dia tahu. Dan ini semua yang terkait dengan yang mengikutinya mau diajak kemana. Ketika mereka sudah tahu arah pergi kemana, nah, persoalan berikutnya adalah dalam kepemimpinan, memastikan setiap orang yang ada di dalamnya itu ikut bertumbuh di dalamnya. Dia bertumbuh keseluruhan dalam hidupnya, termasuk dalam bab yang terkait dengan aktivitasnya. Nah, oleh karena itu kinerja dari pemimpin biasanya diukur dari 3 bab. Yang pertama, memastikan mereka semua belajar dan terus belajar. Yang kedua, memastikan semua orang yang bersamanya adalah dia bertumbuh semakin lama semakin baik. Nah, yang terpenting, yang terpokok nomor 3 adalah dia keseluruhan yang orang ikut itu adalah dia tahu perannya di dalam satu risalah perjalanan. Karena ini kerjasama, maka kita bisa memastikan bahwa dia berperan terbaik apa di dalam perjalanan kita ini. Nah, itulah kesabaran kita memastikan bahwa setiap orang itu tahu di peran-peran ini. Karena ada satu kaidah di dalam satu perjalanan panjang ini. Salah satu hal yang membuat rusak perjalanan itu adalah inkompetensi, Pak. Kita memberikan satu urusan, keputusan kepada orang yang tidak kompeten di dalamnya. Nah, cuman kan kadang-kadang kita ini bias. Ini orang sudah kompeten apa belum? Nah, kadang-kadang kan ada unsur emosi, dekat, keluarga, atau kemudian teman. Nah, rata-rata itu yang sebetulnya merusak perjalanan banyak orang ini. Oleh karena itu, memastikan 3 ini ada, itu biasanya menjadi tanggapan atau hari-hari kami untuk memastikan. Sebagai bab untuk membawa risalah ini bisa sampai kepada tujuan. Kira-kira begitu. Oke. Pak, salah satu anak usaha Bapak, PT Achievement Abadi Logistik, baru saja bekerjasama dengan PT SAI Indonesia. Apa kira-kira yang Bapak harapkan atau ekspektasi Bapak untuk kerjasama ini bagaimana, Pak? Dalam hukum kerjasama berarti amanah.
Amanah itu berarti sesuai dengan yang ditentukan. Lawannya namanya khianat, berarti saling mengurangi. Nah, mudah-mudahan kita hubungan nanti adalah sesuai yang kita memang sudah janjikan dari awal keseluruhan. Karena ini menyangkut daripada kerjasama di dalam kedua belah pihak. Oleh karena itu, hal yang paling bagus untuk kita terus-menerus bisa berhubungan baik itu salah satunya adalah saling, kalau ibarat orang menikah, ini kan kadang-kadang menikah ketemu fisik saja, Pak. Ya. Terbuka secara fisik. Tapi isi kepala kadang tidak. Padahal dalam pernikahan itu kan makna menikah kan bersatu. Berarti ya fisiknya bersatu, isi kepalanya bersatu. Maka ada satu problem biasanya di dalam bab-bab semacam ini. Orang itu bisa jadi tidur dalam satu ranjang yang sama, tapi mimpinya beda. Nah, saya berharap salah satu bab dalam kerjasama itu adalah kita tidur dalam satu ranjang, tapi mimpi kita sama. Nah, mudah-mudahan kita satu sama lain membicarakan mimpi-mimpi ini dan merawatnya, dan tetap tidur bersama dalam satu ranjang. Nah, ada satu hal yang saya sering bisa cerita ke teman-teman. Kita ini harus punya satu kebiasaan. Kalau sebelum tidur, kita ini mimpi dulu. Nah, kalau bangun, kita bangun dengan rencana. Nah, mudah-mudahan mimpi sebelum tidur mimpi, bangun ada rencana, mudah-mudahan kita bisa punya amal yang lebih bagus. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Sama-sama. untuk sharingnya. Semoga sharing ini juga bisa memberikan manfaat ya Pak ya buat kita, buat pemimpin-pemimpin masa depan kita. Bapak, saya ada kenang-kenangan buat Bapak. Saya juga ada kenang-kenangan buat Bapak Sam. Ini adalah buku yang ditulis oleh anak pertama kami yang sekarang ada di Mesir, Al-Azhar. Ini sebetulnya ada 7 jilid. Cuman baru terbit 3 jilid, beliau sudah langsung pergi ke Mesir. Tapi ini program penulisannya masih jalan terus sampai sekarang dan ini sebagai kenang-kenangan. Ya, terima kasih Pak. Wah, keren. Bapak, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak. Bapak bisa sharing kepada calon pemimpin masa depan. Semoga bisa memberikan inspirasi dan wawasan kepada mereka semua. Demikian podcast kali ini bersama Bapak Adi Satya Laksana. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat yang berguna bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast Saya Indonesia selanjutnya. Salam Jalan Pemimpin.